Adabut Talibin. Bab 4. Tahrimul Zulmi. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Diriwayatkan dari Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla bahwa Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu asy-syuhha fa inna asy-syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah terhadap kezaliman, sebab kezaliman adalah kegelapan yang berlipat di hari kiamat, dan jauhilah kebakhilan, karena bakhil itu telah mencelakakan umat sebelum kamu, dan kebakhilan itu mengantarkan mereka pada pertumpahan darah, dan mereka juga menghalalkan apa yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim. Kalimat az-zulmu bermakna dua hal. Yang pertama adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang sesuai dengan syara'. Yang kedua adalah penganiayaan melalui perkataan, perbuatan, melakukan hal di luar batas, atau menggunakan sesuatu milik orang lain. Maha suci Allah dari kezaliman. Sifat zalim itu mustahil bagi Allah. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Bahkan Allah mengharamkan hambanya berbuat zalim melalui firman-Nya, fala tadzalamu, jangan sampai kalian menzalimi sesama. Sejatinya kezaliman merupakan sesuatu yang benar-benar diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis beliau yang menjadi wasiat untuk kita agar meninggalkan kezaliman meski dalam perkara yang remeh. Tidak ada balasan yang layak atas kezaliman kecuali neraka bagi pelakunya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'i muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nara wa harrama alaihi al-jannah. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in qadiban min arakin. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan surga atasnya. Lalu seorang laki-laki menyela, "Wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sepele." Beliau pun menjawab, "Meskipun itu berupa patahan kayu siwak, kemaksiatan yang kecil." Efek buruk dari kezaliman adalah sebagaimana yang diisyarahkan oleh hadis tentang penderitaan yang terjadi di hari kiamat. Itu terjadi karena penderitaan yang kita alami tidak lain merupakan hutang yang harus ditebus pada saat itu. Bagaimana jika kita menemui hari kiamat sedangkan ada lebih dari 100.000 manusia yang menuntut bermacam tebusan kepada kita, baik berupa harta yang pernah kita rampas, kita sakiti hatinya, kita tuduh, kita pukul, dan berbagai macam bentuk penganiayaan lainnya yang kita lakukan sewaktu hidup di dunia. Lalu apa yang tersisa dari amal baik kita? Apalagi sejatinya kezaliman itu bisa menghapus amal baik pelakunya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang jayyid dari 6 atau 7 orang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, sesungguhnya seseorang itu akan ditunjukkan lembaran catatan amalnya sampai dia merasa dirinya selamat. Namun, kezaliman yang telah dilakukannya senantiasa mengiringinya hingga tersisa sedikit kebaikannya, padahal ia masih harus menanggung beban keburukan orang yang telah dizaliminya. Efek buruk kezaliman lainnya adalah bisa menghalangi keterkabulan doa, menghalangi turunnya hujan dari langit, dan juga bisa menghalangi pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghadapi musuh. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tadlimu fatad'u fala yustajabu lakum wa tastasqu fala tusqaw wa tastansiru fala tunsaru. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berbuat zalim, sebab kezaliman itu bisa menyebabkan doa tidak terkabul, hujan tidak turun, dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Sufyan Ats-Tsauri pun mengatakan, dengar-dengar Bani Israel mengalami kelaparan selama 7 tahun hingga mereka memakan bangkai dari tempat sampah, memakan bocah kecil. Akhirnya mereka keluar menuju pegunungan sambil menangis dan merendahkan dirinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu pada para nabinya. Andai kau langkahkan kakimu hingga kau dorong tungganganmu, kau tengadahkan tanganmu hingga mencapai langit, kau panjatkan doa hingga keluh lisanmu, itu tidak akan membuatku mengijabahi doamu, tidak akan membuatku kasihan pada tangisanmu, hingga kalian mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Lalu mereka segera melakukannya, dan akhirnya hujan pun turun pada hari itu. Pelaku kezaliman
tidak layak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir, di mana semua rawinya adalah thiqah, terpercaya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati lan tanalahuma syafa'ati, imamun zalumun ghashumun wa kullu ghalin marikin, rawahu Tabarani bi isnadin thiqatin. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku, yakni pemimpin zalim dan arogan, dan orang yang ekstrim dan melampaui batas. Jadi, pemimpin yang menzalimi rakyatnya tidak akan diangkat atau diterima sholatnya hingga kepalanya meskipun sejengkal. Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun ay li zulmihim, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqitun wa akhawani mutasarimani. Tiga orang yang sholat mereka tidak akan terangkat melebihi kepala mereka walau sejengkal saja. Seorang pemimpin yang dibenci rakyat atas kezalimannya, wanita yang tidur padahal suaminya marah kepadanya, dan dua saudara yang saling memutuskan hubungan kekeluargaannya. Saudaraku, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, sebab doanya diijabahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah serta para perawi lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftira, wal imamul adilu, wa da'watul madlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamami, wa yaftahu laha abwabas samai, wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang doa mereka tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam, penguasa yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit, seraya berfirman, demi kemuliaanku, sungguh aku akan menolongmu meski beberapa saat lamanya.